Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Berkedok organisasi masyarakat, aksi pemerasan sejumlah pemuda di sebuah ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Premanisme di Indonesia bukan sekedar fenomena kriminal, melainkan bagian dari dinamika sosial politik yang kompleks. Istilah preman berasal dari kata Belanda, yaitu freeman, yang berarti orang bebas. Dalam konteks kolonial, istilah ini merujuk pada orang pribumi yang tidak terikat kerja pada VOC, tetapi sering disewa sebagai tenaga kasar atau pengawal. Seiring berjalannya waktu, istilah ini mengalami pergeseran makna dan kini lebih dekat dengan citra kekerasan, kriminalitas, dan dominasi jalanan. Preman menjadi bagian dari sejarah panjang relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan kelompok informal yang bermain dalam celah kekuasaan. Asal-usul premanisme di Indonesia dapat dilacak sejak masa kolonial. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, Belanda melalui VOC kerap merekrut orang-orang lokal sebagai tenaga paramiliter untuk menjaga aset-aset dagang mereka. Orang-orang ini bukan bagian dari militer resmi, namun memiliki akses terhadap senjata dan kekuasaan. Mereka inilah cikal bakal dari kelompok yang disebut freeman. Di era kolonial, terutama setelah VOC bubar dan pemerintah Hindia Belanda mengambil alih, kelompok freeman mengalami transformasi. Mereka menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang mengontrol wilayah-wilayah tertentu di perkotaan, seperti pelabuhan dan pasar. Di Batavia, yang kini menjadi Jakarta, kelompok-kelompok preman memiliki peran sebagai pengaman informal, kadang bersekutu juga dengan pemerintah, kadang menjadi oposisi terhadapnya. Preman memiliki kedekatan dengan dunia ekonomi informal seperti perjudian, pelacuran, hingga pemerasan. Masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949 menjadi titik penting dalam sejarah premanisme. Banyak mantan tentara peta, heiho, atau laskar rakyat yang tidak terakomodasi dalam struktur militer resmi pasca kemerdekaan. Mereka yang tidak masuk ke dalam TNI atau Polri kemudian membentuk kelompok-kelompok lokal bersenjata. Sebagian di antaranya tetap aktif mengklaim sebagai pejuang, namun dalam praktiknya menjadi kelompok kekerasan yang menguasai wilayah tertentu melalui pemalakan atau menjadi alat kekuasaan. Pada era 1950-an ditandai dengan maraknya gerakan liar dan banditisme, terutama di wilayah perkotaan yang padat dan miskin. Pemerintah Soekarno sempat berusaha menertibkan kelompok-kelompok ini, namun gagal total karena keterbatasan sumber daya negara serta adanya patronase politik dari elit terhadap kelompok-kelompok preman ini. Di masa kekuasaan Orde Baru, premanisme mengalami institusionalisasi terselubung. Alih-alih memberantas preman, rezim militeristik Soeharto justru memanfaatkannya. Preman digunakan sebagai alat represi terhadap gerakan buruh, mahasiswa, atau oposisi. Hal ini terlihat jelas dalam operasi-operasi seperti Petrus atau penembakan misterius pada awal tahun 1980-an. Operasi Petrus ditujukan untuk menghabisi preman-preman yang dianggap mengganggu stabilitas. Ratusan hingga ribuan orang diduga dibunuh tanpa proses hukum. Ironisnya, setelah operasi ini, justru terbentuk struktur premanisme baru yang lebih terorganisasi dan terselubung. Banyak preman yang dijinakan dan diberi ruang dalam struktur kekuasaan lokal sebagai alat kontrol masyarakat. Salah satu fenomena menarik dalam Orde Baru adalah kemunculan organisasi semi-preman seperti yang sudah kita kenal tanpa harus kita sebut dalam video ini. Kelompok-kelompok ini punya hubungan dekat dengan ABRI dan partai penguasa seperti Golkar. Mereka bergerak dalam wilayah abu-abu antara kekuasaan resmi dan kekuasaan jalanan, dengan aktivitas mulai dari pengamanan, bisnis parkir, hingga kegiatan intimidatif politik.
Reformasi tahun 1998 membuka ruang baru bagi kebebasan, namun juga menciptakan kekosongan otoritas di beberapa sektor yang dengan cepat diisi kembali oleh kelompok-kelompok preman. Banyak organisasi kepemudaan yang semakin besar dan merambah ke ranah politik. Beberapa di antaranya bahkan memiliki peran aktif dalam pemilu, menjadi bagian dari tim sukses atau memperoleh kursi dalam DPRD. Pada era ini pula, premanisme berkembang dalam bentuk baru, ormas berbasis kedaerahan atau keagamaan yang sering terlibat dalam bentrokan, sweeping, atau aksi kekerasan atas nama moralitas. Contoh ormas seperti Front Pembela Islam atau FPI sempat sangat dominan di Jakarta dalam 2 dekade awal reformasi. Namun sekarang, ormas tersebut sudah dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Premanisme juga merebak di sektor transportasi dan pasar. Kelompok-kelompok ini mengatur tarif parkir liar, pungutan liar pada pedagang kaki lima, dan penguasaan rute angkutan. Banyak pelaku UMKM atau pekerja informal yang harus membayar upeti kepada preman setempat agar dapat beroperasi. Bahkan karena ulah mereka ini, para investor yang ingin membuka pabrik di Indonesia menjadi angkat kaki dan memilih negara ASEAN lainnya seperti Vietnam atau Malaysia yang tidak ada kelompok-kelompok seperti ini. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia karena peluang lapangan kerja menjadi gagal dimaksimalkan. 2 orang anggota ormas diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam dan memprovokasi massa lain. Premanisme tidak muncul dalam ruang hampa. Ia adalah produk dari ketimpangan sosial, lemahnya hukum, dan politisasi masyarakat. Banyak preman justru berasal dari kelas bawah yang tidak punya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan formal. Dalam situasi seperti itu, jalan kekerasan dan intimidasi menjadi pilihan rasional. Di sisi lain, negara sering bersikap ambigu. Preman dianggap musuh negara ketika mengganggu stabilitas, namun jadi sekutu ketika dibutuhkan untuk mengontrol masyarakat. Relasi ini membuat premanisme tetap bertahan dan bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Premanisme adalah cermin dari wajah negara yang tidak tuntas mengelola keadilan sosial. Ia lahir dari sejarah panjang penjajahan, kemiskinan, kekuasaan, dan manipulasi politik. Selama negara belum mampu menghadirkan keadilan substantif dan rasa aman secara merata, maka premanisme akan terus menjadi bayangan kelam yang menghantui jalan-jalan kota dan pelosok negeri. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.